Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kebetulan spesial Sabtu ini saya menghadiri ibadah Pasuki pertama kali sebagai WL dan sebagai jemaat. Sebelumnya nggak pernah datang. Sebelum kita mulai, kayaknya muka-mukanya tegang. Saya ngerti selama ini kenapa saya susah nurunin berat badan. Jujur aja saya ngerti. Kemarin anak sekolah minggu baru tahu saya. Ada lagu sekolah minggu itu yang bilang, kenapa laki-laki kalau udah punya anak itu nggak bisa kurus. Ada lagu sekolah minggu yang kakek-kakek. Gimana katanya? Terus? Tante-tante, om gendut. Baru tahu ternyata nggak bisa kurus-kurusnya di situ kita. Yuk kita mau angkat penyembahan kita yang pertama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan mau kita punya hati untuk melayani Dia sebagai hamba.
Dia hati sebagai hamba. Dan kami katakan dengan iman, kami senang menerimanya. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ulapan hikmat dan marifat-Mu turun atas kami semua di ruangan ini, Bapa. Biarlah berkat-berkat dan sukacita surgawi turun atas kami semua. Di sore hari ini, Bapa, kami setiap anak-anak Tuhan, pasangan suami istri di tempat ini, meminta kepada-Mu, Bapa, urapi kami semua. Biar dari ibadah ini nama-Mu saja dipermuliakan. Berkati pelayan-pelayan yang melayani sore hari ini, terlebih berkati jemaat-Mu, Bapa. Biarlah ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya juga ikutan. Soalnya sepi, gak ada temannya di depan. Kita tahu Tuhan Yesus baik. Amin. Dan Dia adalah segalanya buat kita. Dia adalah segalanya.
kita masih tetap berdiri, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tuh kesaksian. Maklum pertama kali datang Bapak Ibu, silakan duduk. Dibuka ruang kesaksian. Ayo jangan lagu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oh puji Tuhan. Tuhan, halo. Selamat sore, selamat kasih Tuhan. Saya mempunyai suatu sukacita yang luar biasa. Ini kalau saya sih kemarin baru 3 hari, memang sakit, bukan karena ditinggal, memang ditinggal juga. Tukang pijit saya pergi, kalau tiap malam memang saya harus pijit diinjak, walaupun beratnya 70 masih oke. Nah, yang saya mau bagikan kesaksian saya, kalau tadi saya pulang dagang, istri saya bilang begini, kok gak ada angin, gak ada apa, siren di Bogem chatting. Beberapa bulan lalu pernah saya saksikan bahwa sepupu saya ini ada di kapal pesiar. Nah, cuma dari anak kami kurang respon atau bagaimana, mungkin faktor umur. Dengan kabar tersebut saya merasakan tidur saya pulas pada siang hari. Mungkin ya saya merasakan duka-cita, ini yang pertama. Dan yang satu lagi, kalau tadi pujian mengatakan tiap orang harus ya, saya segala puji hormat, saya bangga kalau saya selama ini, memang istri saya tidak tahu kalau saya memang tiap hari model saya memang gayanya ya mungkin tahulah saya nggak bisa gimana saya, kalau orang Jawa bilang mungkin saya kecicilan atau bagaimana, tapi saya di dalam diri saya paling pintar menyimpan rahasia. Saya tidak bisa mengatakan dan tidak gampang mengatakan ada apa dalam diri saya. Kalau bahasa anak-anak sekarang, hanya gua dan Tuhan yang tahu. Sewaktu cari buka usaha, saya paksa mulai dia ada di sama-sama dengan kami. Mungkin dari kami waktu mulai berusaha, anak ini nakal, kami ada di biro jasa, mungkin banyak relasi, baik dealer, para marketing, baik finance, atau kepala cabang, sampai ke mungkin polisi dan PNS yang ada. Saya bisa dorong dia. Saya bilang dalam diri saya, yang penting anak ini satu mau sekolah. Dia nggak mau sekolah, 2 dia bisa usaha. Singkat ngomong ya, karena dia punya pergaulan, dia usaha di Bogor. Nah, saya itu luar biasa bagi saya. Karena keinginan saya waktu lalu-lalu itu bukan karena dulu saya ada. Dia bukan. Ya saya nggak bisa bagi sukacita saya mungkin sama istri saya atau anak saya. Ya itulah saya lihat perkembangan. Dan hari itu juga saya memulai di Ubud. Saya berpikir untuk begini, biar dia bisa lihat bapaknya juga mau. Selama ini
saya dipandang, mungkin bapaknya leha-leha. Dan juga waktu saya kerja, saya hanya bisa ngatur pakai telunjuk saya. Mungkin dilihat sama anak saya disakitin sama anak saya kalau misalnya dia bilang begini, Papa bisa begitu, saya juga bisa. Good boy. Itulah saya dilihat mungkin. Tapi perkembangan demi perkembangan, pada saat dia buka usaha, saya buktikan bahwa saya seorang ayah. Saya melihat anak ini memang nggak beda jauh. Ya tipe-tipenya, kalau Pak Gun bilang pohon itu buahnya nggak jauh-jauh. Dia bilang kalau pohonnya di jurang bagaimana Pak Gun? Ya kayak sekarang senyumnya. Kalau bagi saya, kalau anak ini dia bisa pada saat ini dengan doa saya, keinginan saya dia bisa berusaha. Tuhan kasih yang luar biasa bagi saya. Tadi pagi saya dapat firman. Namun setiap pagi saya selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa mulai pagi, kami 2:30 bangun, nyala kompor, kami berdoa, kami dengar firman, dan juga di tempat dagangan kami dengar firman. Kita memang harus seperti Yesus, kita menderita. Di awal kita menderita, dan di balik itu dibayar sama apa? Kemuliaan. Kalau misalnya dari awal kita dapat, itu bukannya penderitaan, hutang. Jadi firman itu melihat saya, balik ke diri saya, puji Tuhan. Tuhan kau baik. Akhirnya kan saya pulang dapat berita yang saya langsung kontak anak saya Samuel. Kamu harus respon, jangan sampai kamu nggak respon, karena udah ditangkepin sama om kamu. Balik ke cerita ke Karin. Pada berjalannya 3 bulan usaha, dapat berita lagi yang memberikan sesuatu yang sukacita yang kedua. Ya ini tolong bantu doa, Bapak Ibu sidang jemaat, lagi Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami bicarakan semua anak-anak. Kami punya Tuhan. Masalah boleh besar, tapi Tuhan kami lebih besar. Silakan masalah itu ada. Bukan saya penantang. Silakan itu masalah ada. Silakan mau besar apapun, saya percaya di tengah masalah Tuhan bekerja. Memang sih gembala kalau lagi ngobrol bercanda, saya bingung sama kamu bos, kamu bingung. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Maksudnya mau buka usaha aja selalu. Itu yang saya alami 12 tahun. Sampai saya katakan sama istri saya, nggak usah dagang, percuma. Kita punya Tuhan. Bukti, kalau kamu misalnya merasakan orang-orang COVID pada terkapar, kita diberkati. Kamu lihat itu aja. Jadi mau bagaimana? Berdoa. Hanya itu. Memang boleh, misalnya boleh saudara atau siapapun di luar dari saudara pun melihat saya, ya saya bilang saya pecicilan. Mungkin rohani saya ya, udah tahu firman atau apa, saya seperti orang bergacu lah gitu ya. Kembali ke cerita. Cari Pak
Charlie mau diberkati di GPI apa gitu. Oh haleluya. Bukan karena dia mau menikah, dia mau diberkati di sini, dia punya suatu. Kita bangga besok saya jadi kong. Tapi next pelan-pelan waktu jadi baptis saja saya masih santai. Memang saya suruh dia untuk baptis karena kamu punya identitas. Kamu anak Tuhan. Bukan kamu anak Kristen, kamu anak Tuhan. Kamu harus baptis. Kamu harus punya identitas, kamu harus baptis. Itu saya masih tanggapin santai. Mungkin saya masih lari sana lari sini. Gak berpikir nih anak ini harus bagaimana. Saya karena berusaha untuk mencarikan dia, baik dia ke Kamboja, dia kenal di bengkel, kenal A dan B, C, D. Saya bebaskan dia. Tapi pada saat dia berusaha, saya merasakan sukacita, dan kedua dia mengatakan itu. Mungkin simpel, cuma di pernikahan doang nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi sukacita calon istrinya Muslim. Pak, kami tidak menyuruh, kami tidak menyuruh dia untuk kenal. Dia tidak mengajar. Maka itu pun dia mengatakan semua orang harus tahu siapakah Yesus. Ujian itu menggerakkan saya, membagikan cita-cita saya. Asli orang Bogor. Martin, orang Bogor, bagaimana di sana Martin? Dia mencium tangan, tapi sepertinya menusuk. Itu yang ada di sana. Bagi mereka seberang, itu yang saya bergaul, yang ada di sana pun seperti kayak begitu. Karena saya ngerasain, mungkin tusukan saya banyak di belakang. Saya bilang interogasi sama calon tersebut, Rizky, kami tidak mau kristenisasi. Kami bukan mencuci otak. Cari menyeletuk. Nggak apa-apa Pak, cuci otaknya. Wah, lebih gila lagi. Kami bicara untuk masa benar untuk memilih kami. Cari bertato. Cari masih tekan botol. Jangan kamu melihat kami Kristen. Dicari kelakuannya kayak begini. Kami memberikan kebebasan untuk bisa dia memilih seperti dia memilih kamu. Kamu lihat kami membedakan antara kamu, om, tante ke kamu, atau cari atau keluarga om semua. Enggak. Ini pilihan saya. Abah sama abu kamu, saya kumaha. Dan kedua, ya inilah yang saya bisa lontarkan kesaksian saya. Bantu doa untuk Charlie dan untuk calonnya, biar segala rencana itu terjalan dengan baik. Kalau minggu kemarin dia sudah ada komunikasi, sudah ada bimbingan, maka itu saya berani tiap orang harus tahu. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu? Puji dan syukur Bapak. Selamat sore. Saya hanya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu, di mana istri saya ini semenjak dia mulai puasa Selasa sampai hari ini, biasanya Bapak Ibu itu 12 sampai 13 apa Bapak Ibu? Obat yang harus ditelan. 12 sampai 13 biji obat yang harus ditelan satu hari. Sekarang dia tidak minum sama sekali satu pun. Karena apa? Karena itu luar biasa. Gue bilang kalau iman kita kuat, iman itu percaya sama Tuhan,
dia menggerakkan hatimu, pasti apa yang kamu rasakan akan sembuh. Itu harus iman dulu yang kuat. Saya yakin dan percaya, dia cerita bahwa dia di sana, dia diurapi dengan Roh Kudus. Dia waktu itu dia minta dikeluarin, dia bilang saya didoain oleh anaknya Bu Hana, dikasih plastik segala macam, sampai pahit-pahit itu keluar semua. Hari ketiga gue bilang puji Tuhan, sampai hari ini dia seger. Bapak Ibu, doain biar obat yang dia makan itu semua lepas. Dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari ini tidak minum obat 1 biji pun. Biasanya harus 12 sampai 13 biji. Kalau malam dia nyari obat. Obatnya di mana ya? Obatnya di mana nih? Aduh, gue bilang ini. Kadang-kadang cucunya yang nemuin obatnya. Ma, obat, ma, ambil dia ambil minum terus kasih minum. Aduh, gue bilang cucu sampai tahu tuh obat. Nah, puji Tuhan, gue bilang hari ini luar biasa, kasih Tuhan sudah bekerja Bapak Ibu. Inilah biar kesaksian Tuhan untuk menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Gak apa-apa, mumpung masih buka ruang kesaksian. Tak kalau udah ditutup baru mau bersaksi kan Pak? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya percaya mau kesaksian pertama, kesaksian kedua, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, kalau kita mau diurapi, dibentuk, diajar sama Tuhan, mukjizatnya terjadi. Amin. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri, kita naikkan satu pujian bagaikan bicara siap itu. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Kami akan mendengar berita firman-Mu. Bentuklah kami, didiklah kami, dan ajarlah kepada kami untuk menikmati dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang keterampilan mengelola konflik. Ada 2 hal yang sudah saya bagikan. Yang pertama yaitu mengakui bahwa konflik itu sesuatu yang biasa, yang wajar terjadi. Lalu sikap yang kedua yang harus kita bangun adalah bersikap tenang di dalam menghadapi konflik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa yang tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini adalah bagian yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa datangnya sengketa, datangnya pertengkaran itu timbulnya adalah dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Jadi munculnya konflik itu adalah karena ada hawa nafsu yang tidak terkendalikan, yang tidak terpenuhi, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kita tidak dapat memungkiri bahwa konflik itu seringkali muncul di dalam hidup kita. Seperti minggu yang lalu saya katakan, karena memang ada perbedaan-perbedaan nilai,
Ada perbedaan-perbedaan cara pandang, ada perbedaan-perbedaan perspektif, ada dinamika emosi di dalam hidup kita ini. Inilah yang memunculkan konflik-konflik berkepanjangan di dalam hidup kita itu. Kemungkinan besar kita sudah belajar untuk menghindari konflik, untuk tidak menjadi pencetus. Tetapi acap kali selalu muncul saja konflik-konflik di dalam keluarga kita itu. Sekali lagi, ini harus dipandang sebagai sesuatu yang memang wajar di dalam relasi suami dan istri. Nah, keluarga yang harmonis, keluarga yang berjalan dengan baik, bukan berarti keluarga yang tidak pernah konflik. Konflik itu selalu ada. Saya tanya yang sudah menikah lama sekali ya, Ibu Lili kemarin 30 tahun ya. Grafiknya kalau dinilai Bu Lili, konflik itu gimana Bu Lili? Banyak, tapi berkurang ya, atau stabil? Jauh berkurang. Rata-rata sama ya. Bu Galinggi gitu juga ya, Pak Diki gitu juga ya. Berkurang lah gitu ya, 20-30% atau 50% gitu kan. Yang penting berkurang gitu grafiknya. Tapi memang inilah kondisinya yang harus kita pahami gitu. Kita tidak bisa berdoa Tuhan jauhkan konflik kalau kita tengking dalam nama Yesus. Tidak bisa. Karena kadang-kadang konflik ada itu adalah supaya kita itu saling mengenal. Di satu sisi sebagian orang konflik itu dianggap sebagai pernyataan cinta kasih. Itu kan sekali lagi tergantung persepsi orang memandang dan melihatnya. Tetapi sekali lagi sehebat-hebatnya kita, seberapa besar pengetahuan kita, konflik itu mesti ada gitu. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan penting juga untuk kita lihat bagaimana kita harus terampil mengelola konflik itu. Yang ketiga adalah perhatikan apa yang kita katakan. Kenapa saya mengambil bagian ini? Acap kali ketika ada konflik, sulit bagi kita untuk tidak berkata-kata. Selama ini kita berdiam, tetapi ketika ada konflik, kita dipacu untuk berkata-kata. Sebenarnya ketika konflik ada dan kita berkata-kata itu, kita sedang mendudukkan diri sebagai seorang yang terzolimi gitu. Terzolimi maksud saya itu sudah ngalah kok terus diperlakukan seperti itu, seolah-olah kita itu mau menunjukkan kekuatan kita. Kita mau menunjukkan kapasitas dan kemampuan kita. Ingat ya, satu prinsip manusia semuanya itu adalah bertahan. Bertahan. Kalau diserang oleh siapapun, dia akan berusaha minimal dia bertahan dengan kata-katanya. Dia serang dengan kata-kata. Nah, persoalannya pada waktu muncul konflik, seringkali kita tergoda untuk berkata-kata gitu. Nah, mari kita perhatikan kata-kata kita. Gitu. Jangan sampai persoalannya apa, konfliknya apa, meluas kemana-mana gitu. Sehingga konflik itu tidak terpecahkan, tetapi blunder menjadi persoalan yang
pada akhirnya kita tidak menemui satu titik temu, dan pada akhirnya malah kita tersakiti satu dengan yang lain. Menurut saya penting untuk memperhatikan apa yang kita katakan ketika kita sedang menghadapi konflik. Menurut saya berdiam diri itu lebih baik. Jikalau mungkin harus berkata, kendalikanlah perkataan kita itu. Jangan sampai menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Saya mempercayai begini, setiap kita punya penyaring, ya. Setiap kita diberikan oleh Tuhan satu hikmat, satu alarm di dalam hati ini, di dalam pikiran kita ini, untuk menjaga kondisi keharmonisan pernikahan. Nah, ada hal-hal kadang-kala di luar daripada kendali kita. Bapak Ibu, hati-hati ya, Anda yang darah tinggi, Anda yang darah tinggi, seringkali kita tidak terkontrol. Emosi kita seringkali tidak terkontrol. Kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Padahal kalau orang lain melihat hidup kita, itu di luar daripada kewajaran kita bersikap dan berperilaku sebagaimana biasanya. Nah, ingat, ada sesuatu yang seringkali lepas kontrol dari hidup kita ini. Dan disinilah pentingnya kita memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita tentang kata-kata itu. Meskipun pada kenyataannya ketika konflik kita tidak memikirkan benar dan salah, tetapi yang muncul adalah emosi kita, amarah kita. Yang muncul adalah dendam kita, rasa benci kita yang muncul, sehingga semua keluar begitu tanpa terkendali. Nah, disinilah kita harus memperhatikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus dikendalikan dengan baik. Jangan sampai justru kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menyakiti pihak-pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan konflik yang muncul di dalam keluarga kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memperhatikan itu lebih baik. Berdiam diri itu lebih baik. Sebab seperti sering Bapak Ibu Saudara dengar, ketika muncul konflik, jangan pernah mengambil keputusan. Sebab tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita ketika kita sedang dikendalikan oleh amarah, oleh kebencian. Sebab sesuatu yang baik itu datang dari prinsip hidup tenang, dalam kondisi yang baik. Kita mendengarkan, kita disarankan kalau tidur itu antara jam 10, jam 9, 10 sampai jam 1 gitu, kalau tidur malam. Kenapa? Supaya kita tidurnya lelap sampai ngorok begitu. Kenapa? Karena dari jam segitu itu proses detoks dalam tubuh itu berlangsung gitu. Dan jangan sampai ada sinar lampu, katanya begitu. Jadi diredupkan lampu kamar kita jam 10 sampai jam 1. Kalau jam tidur kita lewat, misalkan kita tidur jam 2,
Sehebat-hebatnya kita bangun jam 11, jam 12 siang, kondisi tubuh kita itu tidak normal, tidak baik. Karena tidak berlangsung mengeluarkan racun dari tubuh kita itu. Dan itu hanya terjadi antara pukul 10 sampai jam 1 pagi. Dalam kita tenang begitu. Dalam masalah ini kita belajar begini. Ketika kondisi tubuh kita tenang, stabil, tidur dengan keadaan baik, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nah, sekali lagi persoalannya, ketika kita sedang menghadapi konflik, sedang menghadapi masalah, semuanya dalam tubuh kita itu tidak terkontrol. Semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi rumit. Sekali lagi, jangan ambil keputusan ketika kita sedang menghadapi konflik. Yang selanjutnya, belajar memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti kita setuju dengan perbuatan pasangan kita. Memaafkan itu bukan berarti kita sepakat dengan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan. Dan memaafkan itu juga tidak bicara tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Memaafkan itu tidak bicara tentang kamu gitu dan persoalan kamu, tetapi memaafkan itu adalah bicara tentang aku atau saya. Memaafkan itu bukan bicara bagaimana kamu, tapi bagaimana saya. Memaafkan itu bukan bicara bagaimana, mengapa kamu begitu, tetapi bagaimana aku kok begitu gitu. Jadi kalau memaafkan, konsep kita bicara tentang pasangan hidup di luar dari kita, di luar dari pribadi kita. Mohon maaf, itu namanya bukan memaafkan. Dan Alkitab tidak pernah mengajar yang demikian. Memaafkan itu adalah bicara tentang aku, bicara tentang saya. Itulah sebabnya memaafkan itu harus sampai kepada titik di mana kita itu benar-benar menganggap diri itu tidak ada apa-apanya, tidak bernilai. Supaya apa? Pada akhirnya kita ini loh, pribadi kita ini yang berkembang, pribadi kita ini yang bertumbuh. Memaafkan itu bukan bicara pasangan itu begini-begini, tidak. Tapi memaafkan itu bicara tentang saya gitu. Tentang aku, kredibilitasku bagaimana gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti begini. Sekali lagi, memaafkan itu tidak setuju, bukan berarti setuju dengan apa yang dilakukan, kesalahan pasangan, tidak. Tapi adalah bagaimana aku ini gitu. Bukankah di dalam kitab Efesus menyatakan tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, melainkan merawat dan mengasuhnya. Inilah satu acuan yang paling benar, yang paling baik, bahwa suami istri itu adalah satu gitu, satu kesatuan yang utuh. Nah, sekali lagi, memaafkan itu bicara tentang aku, bicara tentang kita, bukan tentang kamu, bukan tentang orang lain, tentang masalah kamu,
tetapi bagaimana sikap hidup kita, karakter kita yang terbentuk di situ. Memaafkan itu bukan bicara persoalan, bukan bicara kesalahan pasangan, tidak. Tapi adalah bagaimana saya. Alkitab kan banyak mengajar, Tuhan Yesus banyak mengajar, ampunilah orang yang bersalah, orang yang menganiaya kamu. Sekali lagi, mengampuni itu bukan bicara pendidikannya, pengajarannya, bukan kepada orang yang salah, tetapi adalah kepada pribadi kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak ketika ada orang bersalah terhadap kita. Itulah memaafkan. Seringkali saya katakan begini, sehebat-hebatnya kita pasti pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Sebagai pasangan yang mengerti betul kesalahan pasangan, jangan justru berkata kamu salah, ini bukan, tapi memaafkan. Bagaimana diri ini membuka selebar-lebarnya dan menjadi tenang terhadap kesalahan itu. Persoalannya adalah begini, ketika kita memaafkan, bukan pasangan yang mendapat kebaikan, tapi kita. Alkitab kan yang mengajar begitu kan. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi memaafkan itu adalah bicara tentang diri kita, gitu. Bukan bicara tentang orang lain. Nah, karakter yang seperti inilah yang sedang Tuhan ajar di dalam hidup kita ini. Keterampilan yang seperti inilah yang harusnya kita itu menjadi piawai gitu. Kita itu menjadi cerdik, kita itu menjadi cerdas menyikapi, bersikap tentang persoalan-persoalan yang muncul, tentang kesalahan-kesalahan yang timbul dari ketidakbenaran, dari ketidaksengajaan dan seterusnya. Sekali lagi, memaafkan itu adalah bicara diri sendiri. Selama kita tidak memaafkan, berarti selama itu kita sedang menaruh diri kita ada di dalam konflik itu, ada di dalam masalah. Dan ketika kita berani memaafkan, maka kita sedang lepas. Kami ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dulu tinggal kami sama-sama melayani di Karisma di Kota Bumi. Sekarang dia gembala sidang DPPS di Surabaya. Dia telepon minta nomor ibu gembala. Dia bilang begini, nanti kalau kawin dengan Kris gitu, nanti kalau kamu kawin dengan Kris, nanti bajunya kami yang belikan, katanya begitu. Baju pengantinnya kami yang belikan. Dia cerita itu katanya di situ ada saya, di situ ada Pak Yohanes dulu di Kota Bumi dalam satu mobil. Nah, rupanya setelah sekian lama pernikahan kami 21 tahun ini, dia baru tahu gitu. Dia telepon, tolong dong rekeningnya gitu. Saya bilang rekening apaan gitu. Saya terlalu teringat tertuduh pernah mengucapkan janji itu. Saya bilang, sejak saat ini saya bebaskan hutangmu gitu. Sejak saat ini saya bebaskan hutangmu. Lalu Pak Pendeta, Ibu Pendeta itu terima kasih, saya sudah lepas dari jeratan hutang gitu. Lepas dari jeratan. Ini loh memaafkan. Ini loh memaafkan. Menempatkan diri sebagaimana Tuhan
dirinya, mempertontonkan dirinya kepada kita ketika menghadapi situasi. Jadi memaafkan itu bukan sesuatu yang rugi. Memaafkan itu sesuatu yang menguntungkan. Memaafkan itu bukan sesuatu yang merendahkan, tetapi meninggikan. Seolah-olah kita dipandang hina, dipandang rendah. Tetapi justru Tuhan mempermuliakan anak-anak Tuhan yang bisa belajar untuk memaafkan itu. Sekali lagi, memaafkan itu bukan bicara tentang pasangan, tapi tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bukan menuntut pasangannya meminta maaf, tetapi mulai diri sendiri itu memaafkan gitu. Siapa yang salah? Ukurannya kan begitu. Siapa yang salah, dialah yang harus memaafkan. Kalau ukurannya memaafkan berdasarkan siapa yang salah, itulah yang salah pemahamannya. Yang dimaksud orang yang mampu memaafkan itu bukan berarti dia bersalah, tidak. Tetapi bagaimana dia melepaskan jati dirinya itu. Ia sedang memberikan dirinya bagi Tuhan untuk membangun satu relasi gitu yang ujungnya kemudian terjadi keharmonisan. Tentu kaitannya dengan keluarga. Jadi memaafkan itu tidak rugi. Dia memberi manfaat, dia memberi keuntungan. Yang terakhir, kita belajar tentang mendengarkan. Jadi keterampilan mengelola konflik itu adalah belajar mendengar. Bapak Ibu, sekarang kan dulu setahu saya orang yang suka bergosip itu wanita, ya katanya begitu, dulu kan begitu ya. Sekarang antara pria dan wanita sama, nggak ada bedanya. Gosip aja bawaannya, pengen tahu aja gitu. Bu Edi ngomong apa, saya pengen tahu. Aduh, apa sih Pak Bu Edi itu? Pengen tahu, kayaknya penasaran gitu. Kenapa? Setiap omongan Bu Edi itu ada sesuatu yang membana gitu. Ada sesuatu yang berbeda. Soalnya ngomong apa ya? Saya dengan Ibu Gembala waktu tinggal di sini, tinggal sebelah itu. Tetangga itu ribut sekali. Saya dengan Ibu Gembala ambil gelas, saya tempelkan di tembok. Tempel, kedengeran. Setelah kami konfirmasi, rupanya bukan bertengkar. Meja itu seperti didorong, ditarik ke sana kemari. Nah paginya kita tanya, Ibu Gembala tanya, Bu mau pindahan atau apa gitu? Enggak ada yang pindahan loh. Kok seperti ada meja ditarik-tarik gitu. Ya Bu Gembala Bu, iya. Meja ditarik kami sampai dengerin, oh ya ada meja ditarik. Kecuali kalau yang dengar itu saya sendiri, masih saksi. Kalau saya sama Ibu Gembala yang dengar, masa ada saksi lagi? Gitu. Butuh 3 saksi? Gitu. Enggak kan? 2 cukup saya kira. Nah, kita itu cenderung ingin tahu gitu. Dan lebih parahnya, kita ini suka ngomong terus gitu. Kita nggak suka diem gitu. Keterampilan mengelola konflik adalah dimulai dari belajar mendengar, memberi telinga untuk pasangannya. Jangan buru-buru memberikan penilaian.
mendengar dulu. Ketika saya mendengar berita, orang cerita, saya harus pastikan betul dari sisi mana ini A, B, C, D, faktor-faktor yang lain apa yang mempengaruhi. Saya coba cerna, saya pikirkan. Orang tahunya A, B, C itu, tapi saya tahu pasti A, B, C yang dimaksud itu baru kecil bagiannya. Ada yang lebih besar, ada gunung es yang lebih tinggi daripada A, B, C yang diungkapkan. Makanya satu keterampilan yang perlu kita bangun dalam konflik itu belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar itu sakit loh Bapak Ibu. Kalau kita biasa ngomong, kita diem, itu sakit. Memberi telinga untuk mendengar itu tidak enak. Butuh tenaga ekstra menurut saya. Butuh kemampuan yang lebih. Kenapa? Mendengar itu sesuatu yang tidak diminati. Di Lipo waktu saya ajak dengan jalan-jalan dengan opa gitu, kami ketemu dengan anak muda. Memang dasarnya ini sepertinya anaknya banyak omong, lalu kuliah di BINUS, tapi dia ambil mata kuliah public speaking, marketing juga. Jadi sudah cerewet, dapat ilmu marketing. Dan dari awal kami itu hanya oh iya, ini anak masih umur 20 tahun, anak perempuan. Ngomongnya kami dengan opa itu hanya oh iya, sekali-kali kami timpali, sekali-kali kami sudutkan gitu. Banyak ngomongnya. Nah dia gak tahan mendengar. Sulit baginya untuk memberi telinga itu untuk mendengar. Keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang harmonis, mulai dari belajar untuk mendengar. Jangan terburu-buru berbicara, apalagi memberikan penilaian. Dengar dulu, agar apa? Tidak menimbulkan konflik yang berlebih dari konflik yang sesungguhnya. Saya kira itu yang saya ingin bagikan. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti, memperlengkapkan pengetahuan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu Gembala berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami melihat ada begitu banyak seringkali terjadi hal-hal dalam kehidupan kami. Dalam kami hidup berumah tangga, dalam kami berkeluarga, bahkan mungkin seringkali terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dalam kehidupan kami. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar untuk dapat memperhatikan setiap perkataan-perkataan yang kami ucapkan. Biarlah perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, perkataan yang membangun dan membangkitkan semangat. Dan biarlah perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi banyak orang, sehingga suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu mantu kami, ketika kami berkata-kata, perkataan kami ini mendatangkan sukacita, dan perkataan kami mendatangkan damai sejahtera. Dan kami belajar pada saat sore hari ini, biarlah kami boleh belajar untuk saling memaafkan. Satu hal yang sangat sulit kami lakukan dan kerjakan, tetapi malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kami, supaya kami dapat kembali memaafkan baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu mantu kami, bahkan orang-orang
ada di sekitar kami belajar untuk memaafkan. Karena kami tahu Tuhan betapa kasih Tuhan yang besar yang sudah memaafkan kami, dan kami belajar untuk memaafkan, mengampuni. Sekalipun mungkin rasanya sakit di dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami belajar untuk memaafkan, ketika kami belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, maka ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat sore hari ini pun kami belajar untuk dapat mendengar lebih lagi Tuhan. Kami dapat mendengar suara Tuhan. Kami dapat mendengar suara sesama kami. Dan kami belajar Tuhan untuk dapat berhati-hati dalam mengatakan segala sesuatunya. Biarlah kami cakap untuk mendengar, terlebih lagi kami cakap untuk mendengar setiap suaranya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap Tuhan pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih jika Tuhan menegur hidup kami. Terima kasih jika Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, dan kami tahu Tuhan menginginkan kami setiap hari untuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua, memberkati rumah tangga kami, memberkati rumah tangga keluarga kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita mau masuk ke dalam persembahan, kita tundukkan kepala kembali. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami dapat mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hati yang gembira hati yang gembira adalah orang seperti obat, hati yang senang, hati senang yang pada keringat Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah orang seperti obat, hati yang senang, hati senang yang pada keringat Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pengumuman untuk tanggal 19 Oktober WL-nya adalah saya sendiri. Firman Tuhannya dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Muda Stephen, persembahannya Ibu Simanjunta. Mohon waktunya 1 menit ya. Saya mengalami Tuhan waktu doa puasa, saya bilang Tuhan ampuni saya. Terus saya juga memberkati orang yang menutupi saya. Begitu saya begini merinding, terus tiba-tiba adik dari sini tarik di sini, dari sini tangan tarik, pahit begitu ditarik. Terus saya rasa cus, terus saya udah darah bu ibu, bapak-bapak. Kiri kanan saya langsung pada minggir tadi duduk ke rapat saya. Terus saya ke bawah ambil tisu di tas saya keluarin terus sampai saya begitu kayak orang ngidam gitu. Kalau udah 3 hari nggak ada makan ya hanya menggaji sih saja gitu. Cuma kaget waktu pertama kok darah. Kebetulan saya lagi lagi sariawan itu berdarah, kalau gigi kan terasa asin gitu kan ya. Saya bilang aduh saya bilang di belakang saya kosong-kosong saya bilang dalam hati saya lagi mengalami Tuhan, biarin aja saya bilang. Tapi saya nggak berani ngomong itu, saya khusus ya Tuhan terima
kasih Tuhan, terima kasih. Saya dengan iman, saya percaya saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, tapi proses ke dokter masih terus rutin. Terima kasih, semoga kita semua jangan lupa mengampuni. Terima kasih Bapak Ibu, diberkati semuanya. Haleluya, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Terima kasih untuk pertemuan ibadah malam hari ini. Kami bersyukur buat pernyataan-pernyataan kasih-Mu, buat kesaksian-kesaksian yang ajaib yang kami dengar. Kau berkati saudara Charlie, berkati keluarga Bapak Novianto. Kau memberkati rumah tangga Bapak Martin, Kau lawat Ibu Martin dengan sempurna. Terjadilah sesuai dengan iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapak Diki, pertolongan-Mu dinyatakan dengan sempurna. Kami percaya, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang baik, di mana Tuhan hadir, firman-Mu mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga kami bersama mengalami Tuhan di dalam keseharian kami. Berkati keluarga Bapak Diki yang menyediakan makanan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Shalom Aleichem.